の先何年、何十年。 Pada zaman dahulu di Jepang, seorang ketua klan bernama Masayori Marukami menghadapi masalah serius. Salah satu anggota klan Marukami, Tadayori Minamimaru, dipenggal kepalanya oleh seorang penguasa bernama Michiyasu Shimadera, yang merupakan atasan Masayori. Ternyata, Tadayori dihukum mati karena menentang rencana Michiyasu untuk membangun kastil di Gunung Marukami, yang terletak di wilayah desa klan Marukami. Melalui surat peringatan bernada ancaman, Michiyasu memerintahkan Masayori untuk segera mengosongkan desanya agar Michiyasu bisa memulai pembangunan kastil tersebut. Namun, Masayori dengan tegas menolak karena ia adalah seorang pemimpin yang sangat melindungi rakyatnya. Penolakan Masayori mendorong Michiyasu untuk mendatangi desa Marukami bersama banyak prajuritnya. Momen itu menandakan bahwa Michiyasu akan menghancurkan desa Marukami karena klan tersebut berani menghalangi rencananya untuk membangun kastil. Demi mencegah serangan Michiyasu, Masayori memerintahkan para penyihir bawahannya untuk menyerang terlebih dahulu dengan kekuatan supernatural mereka. Para penyihir klan Marukami mampu menciptakan lubang pada tubuh prajurit Michiyasu dengan kilatan, sehingga mereka semua tewas dalam kondisi mengenaskan. Di saat Michiyasu masih terkejut dengan kekuatan para penyihir, ia juga tewas akibat serangan yang sama. Ratusan tahun kemudian, tepatnya pada masa kini, ada seorang mahasiswa bernama Yoji Minamimaru, yang akrab dipanggil Nanmaru. Meskipun ia adalah mahasiswa yang biasa saja, Nanmaru terpilih menjadi ketua komunitas di kampusnya yang bertugas meneliti sebuah kekuatan baru. Ternyata, penelitian komunitas ini adalah tentang kekuatan supernatural dan Nanmaru mampu menciptakan lubang pada benda yang menjadi targetnya walaupun ukurannya kecil. Pada suatu hari, Nanmaru menunjukkan bahwa kekuatannya telah mengalami kemajuan, karena ia kini sudah bisa menciptakan lubang kecil yang menembus 7 lembar kertas sekaligus. Meskipun kekuatannya masih sederhana, Nanmaru dikagumi oleh sebagian anggota komunitasnya dan dianggap akan menjadi penyelamat dunia. Terlepas dari kekuatannya yang menakjubkan, Nanmaru sebenarnya merasa gelisah karena ia masih belum bisa menemukan pekerjaan, padahal ia sudah memasuki semester akhir. Di tengah keresahan hatinya, Nanmaru teringat masa kecilnya bersama sang kakek. Dalam salah satu kesempatan, kakek Nanmaru berusaha mengajari cucunya cara menggunakan kekuatan supernaturalnya. Kembali ke masa sekarang, Nanmaru tiba-tiba diminta menemui seorang dosen di kampusnya yang bernama Emi. Emi lalu memberitahu bahwa Nanmaru kemungkinan adalah keturunan Masayori Marukami, mengingat Nanmaru memiliki kekuatan supernatural yang sama dengan penyihir klan Marukami. Jika teori itu terbukti benar, maka artinya Nanmaru memiliki leluhur yang sama dengan Profesor Masami, rekan Emi. Masalahnya, Masami menghilang saat sedang meneliti garis keturunan keluarganya di kota Marukawa, yang dahulu menjadi wilayah desa Marukami. Guna mencari petunjuk terkait lokasi Masami, Emi meminta bantuan Nanmaru untuk menghubungi kerabat keluarganya yang mungkin berhubungan dengan kota Marukawa. Nanmaru akhirnya setuju membantu karena ia mulai mempercayai teori bahwa dirinya dan Masami memiliki garis keturunan Masayori Marukami. Singkat cerita, setelah menghubungi keluarganya, Nanmaru memastikan bahwa ia tidak mendapatkan petunjuk dari orang tuanya soal keberadaan Masami. Akibatnya, Emi harus menghadapi jalan buntu dalam mencari Masami, yang selama ini menjadi rekannya dalam penelitian garis keturunan keluarga Marukami. Setelah itu, Nanmaru berhasil menghentikan istri Masami yang berusaha menyerang Emi. Rupanya, istri Masami melakukan serangan itu karena ia merasa Emi bertanggung jawab atas menghilangnya suaminya. Karena kejadian ini, Emi merasa bersalah dan semakin penasaran untuk menemukan Masami. Setelah situasi tenang, Emi membawa barang bukti dari istri Masami yang menunjukkan bahwa Masami memiliki kekuatan supernatural yang sama dengan Nanmaru, hanya saja Masami mampu menciptakan lubang yang lebih besar daripada Nanmaru. Kesamaan kekuatan ini semakin menguatkan teori bahwa Nanmaru dan Masami adalah keturunan Masayori Marukami. Pada saat yang sama, Tagaya, asisten Emi, memberitahu tentang kasus pembunuhan yang baru saja terjadi di kota Marukawa, yang dahulu menjadi wilayah desa Marukami. Nanmaru mencurigai bahwa pelaku memiliki kekuatan supernatural yang sama dengannya, karena di tempat kejadian dan pada tubuh korban ditemukan lubang.
khawatir dengan keselamatan Masami, Nanmaru akhirnya bertekad untuk pergi ke kota Marukawa demi menyelamatkannya. Menjelang keberangkatannya, Emi dan Nanmaru sempat menyaksikan liputan berita pembunuhan yang terjadi di kota itu. Sementara identitas pelaku masih belum diketahui, kepolisian memastikan bahwa korban adalah seorang direktur perusahaan konstruksi bernama Toshio. Toshio dibunuh saat ia sedang merencanakan proyek pembangunan lapangan golf di area Gunung Marukami. Keesokan harinya, Nanmaru, Emi, dan 2 asistennya tiba di kota Marukawa. Dalam proses pencarian Masami, tim Nanmaru sempat mengunjungi sebuah museum untuk mencari petunjuk. Meskipun bidang yang digeluti oleh Masami adalah sejarah dan cerita rakyat, pihak museum memastikan bahwa Masami tidak pernah ke sana. Oleh sebab itu, tim Nanmaru kembali melanjutkan perjalanan untuk mencari Masami. Mereka sempat melewati area Gunung Marukami yang letaknya cukup dekat dengan kota Marukawa. Emi lalu mengungkapkan bahwa area lereng gunung ini dahulu menjadi tempat tinggal leluhur Nanmaru. Melanjutkan penjelasan Emi, asistennya, Tagaya, menerangkan bagaimana Nanmaru bisa memiliki garis keturunan Masayori Marukami. Ternyata, leluhur Nanmaru, yakni Tadayori Minamimaru yang sebelumnya kepalanya dipenggal di awal cerita, bersahabat dengan Masayori Marukami. Untuk memperluas garis keturunannya, Masayori memberikan anak bungsunya kepada keluarga Minamimaru untuk diadopsi. Dari situlah garis keturunan Masayori mengalir dalam darah keluarga Nanmaru. Waktu terus berlalu hingga akhirnya seorang anggota Dewan Kota Marukawa bernama Hayano mengadakan pesta perjamuan untuk menyambut kedatangan Nanmaru. Hayano mengadakan pesta ini setelah mengetahui bahwa Nanmaru adalah keturunan Masayori Marukami. Kini, Hayano dan warga kota lainnya menganggap Nanmaru sebagai bangsawan karena memiliki garis keturunan langsung dari Masayori. Hayano semakin menjunjung posisi Nanmaru seiring Nanmaru mengakui bahwa ia memiliki kekuatan menciptakan lubang, yang mana kekuatan ini hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu dari garis keturunan Masayori. Tak lama berselang, detektif kepolisian bernama Kanemura datang ke pesta ini untuk menyelidiki kasus pembunuhan Toshio. Kanemura mencurigai bahwa para warga kota, termasuk Hayano, terlibat dalam pembunuhan Toshio, mengingat mereka menentang rencana Toshio untuk membangun lapangan golf di Gunung Marukami. Merasa difitnah oleh Kanemura, Hayano akhirnya marah dan mengusir detektif itu. Keesokan harinya, tim Nanmaru mendaki Gunung Marukami untuk mencari Masami. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan Hayano yang sedang mempersiapkan festival kota yang akan segera digelar. Menurut aturan yang berlaku, aktivitas pendakian Gunung Marukami sebenarnya dilarang selama masa persiapan hingga berlangsungnya festival. Namun, khusus untuk Nanmaru, Hayano akhirnya bersedia mengizinkan pendakian tersebut. Selagi hari masih terang, tim Nanmaru langsung mendaki gunung dengan harapan mereka bisa mendapatkan petunjuk. Namun, pada akhirnya tim Nanmaru harus kembali ke penginapan mereka tanpa membawa hasil. Sesampainya di penginapan, Nanmaru berkenalan dengan seorang pelayan kafe bernama Sachiko. Selama berinteraksi, Nanmaru merasakan sesuatu yang aneh dalam diri Sachiko sehingga ia diam-diam menduga bahwa dirinya memiliki semacam koneksi dengan Sachiko. Karena koneksi itu, Nanmaru akhirnya bersikap terbuka hingga ia menunjukkan kekuatannya untuk menciptakan lubang di hadapan Sachiko. Memasuki waktu pelaksanaan festival, para warga kota berkumpul sambil menikmati makanan di dekat lereng Gunung Marukami yang menjadi tempat diselenggarakannya acara. Tim Nanmaru juga menyaksikan festival itu karena mereka menduga festival ini mungkin menyimpan petunjuk soal keberadaan Masami. Setelahnya, Nanmaru diam-diam menemui Sachiko untuk membicarakan soal kekuatannya. Sachiko lalu mengakui bahwa keturunan Masayori Marukami memiliki 2 tipe kekuatan supernatural. Nanmaru adalah salah satu dari 5 orang yang memiliki tipe kekuatan menciptakan lubang, sedangkan Sachiko ternyata adalah salah satu orang yang memiliki tipe kekuatan supernatural yang kedua. Meskipun tidak bisa melaksanakan fungsi dari tipe kekuatan ini, Sachiko mengungkapkan bahwa kekuatan ini terkadang membuatnya mengalami mimpi buruk yang tidak biasa. Shin lalu beralih memperlihatkan kakak Sachiko, bernama Takashi, yang dikenal suka berbuat onar. Di tengah berlangsungnya festival, Takashi diserang oleh sekelompok preman. Sebagai pembalasan, Takashi menyerang balik dengan menggunakan kekuatannya untuk melubangi area kaki mereka. Momen ini membuktikan bahwa Takashi termasuk pemilik kekuatan menciptakan lubang seperti Nanmaru.
Di lain pihak, Emi dan asistennya, Tagaya, melihat ada cahaya api unggun di puncak Gunung Marukami. Karena penasaran, mereka mendaki ke sana meskipun sebelumnya sudah diperingatkan bahwa pendakian dilarang selama festival. Sesampainya di puncak gunung, tim Emi diam-diam menyaksikan sebuah ritual yang dilakukan oleh sekelompok orang berpakaian seperti Masayori Marukami. Tim Emi akhirnya dikejar oleh orang-orang tersebut setelah aksi mereka terbongkar. Pelaksana ritual lalu menyerang Tagaya karena sudah berani melihat ritual rahasia itu. Demi mengakhiri konflik ini, Emi menegaskan bahwa ia hanya bermaksud mencari Masami. Kelompok tersebut lalu mengisyaratkan bahwa Masami tidak bersama mereka. Di akhir momen ini, kelompok tersebut membebaskan Emi dan Tagaya karena mereka berdua tidak melihat apa yang sebenarnya dilakukan dalam ritual itu. Bersamaan dengan itu, asisten Emi, yaitu Sakuragi, menunjukkan koran kota Marukawa kepada Nanmaru. Dari sini, Nanmaru mendapatkan informasi bahwa seluruh warga kota kompak mengecam rencana Toshio untuk membangun lapangan golf di area Gunung Marukami. Hayano, anggota Dewan Kota, juga menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan segala cara demi menjaga kesucian gunung itu. Tak lama berselang, Nanmaru akhirnya menemukan Emi dan Tagaya yang baru saja kembali dari puncak gunung dengan selamat. Meskipun Emi masih belum mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di balik kota ini, ia tetap merasa curiga. Karenanya, Emi mendesak dua asistennya bersama Nanmaru untuk pulang pada esok pagi agar mereka bisa terhindar dari bahaya. Sebelum kembali ke Tokyo bersama dua asisten Emi, Nanmaru sempat menghampiri Sachiko. Dalam pertemuan singkat mereka, Nanmaru berhasil meyakinkan Sachiko agar mau bertukar kontak dengannya sehingga mulai sekarang mereka bisa menjalin komunikasi jarak jauh. Setelahnya, Emi memberitahu bahwa ia memutuskan untuk tinggal di kota Marukawa lebih lama. Alasannya, Emi meyakini bahwa Masami masih berada di kota itu, lalu saat sedang melakukan pencarian, Emi tiba-tiba dihubungi oleh Masami. Selain merahasiakan kondisinya, Masami juga tidak memberitahu lokasinya sekarang dan kapan ia akan kembali. Namun yang pasti, Masami berencana untuk menghubungi istrinya dan pihak kampus agar mereka tidak khawatir. Merasa Masami akan baik-baik saja, Emi akhirnya memutuskan untuk kembali ke Tokyo. Sementara itu, Takashi, kakak Sachiko, kini sedang mencari Nanmaru setelah ia mendapatkan kabar bahwa Nanmaru memiliki kekuatan supernatural yang sama dengannya. Singkat cerita, Takashi akhirnya berhasil menemukan Nanmaru yang saat itu sedang berada di kampusnya. Takashi lalu mengajak Nanmaru ke tempat sepi untuk membicarakan soal kekuatan menciptakan lubang. Begitu mengetahui Nanmaru hanya bisa menciptakan lubang yang sangat kecil, Takashi terdorong untuk mengajarinya teknik menciptakan lubang yang lebih besar. Dalam momen ini, Takashi menggunakan elemen udara untuk menciptakan sebuah bola supernatural yang mampu menghancurkan apapun yang bersentuhan dengannya. Begitu mengenai targetnya, bola ini akan langsung meletus seperti balon dan meninggalkan efek lubang pada target. Takashi lalu mengungkapkan bahwa ukuran lubang berbanding lurus dengan ukuran balon. Setelah mendengar penjelasan Takashi, Nanmaru akhirnya menggunakan teknik yang sama untuk menciptakan bola besar. Meski awalnya gagal, Nanmaru terus berusaha hingga akhirnya ia berhasil menciptakan bola yang cukup besar dan mampu melubangi sebuah ember. Melihat Nanmaru sudah mahir, Takashi akhirnya mengucapkan selamat sambil menekankan bahwa mereka berdua adalah orang terpilih karena menguasai teknik kekuatan menciptakan lubang. Setelah itu, Nanmaru memberitahu Sachiko soal kebaikan Takashi yang mau pergi jauh-jauh ke Tokyo untuk mengajarinya. Namun di luar dugaan, Sachiko justru menyuruh Nanmaru untuk menjauhi Takashi bagaimanapun situasinya. Di tengah waktu luangnya, Nanmaru menunjukkan perkembangan kekuatannya kepada Emi dan dua asistennya. Nanmaru lalu mengakui bahwa ia bisa menciptakan lubang besar berkat ajaran dari Takashi. Begitu mendengar hal ini, Emi langsung khawatir dengan Nanmaru karena sekarang Emi mulai mencurigai Takashi sebagai pelaku pembunuhan Toshio. Setelah mengetahui kecurigaan Emi, Nanmaru menjadi susah tidur karena ia penasaran apakah memang Takashi adalah pembunuh Toshio. Di tengah situasi ini, Nanmaru tiba-tiba dihubungi oleh Takashi. Merasa kekuatan Nanmaru menyimpan potensi yang besar,
Takashi akhirnya meminta bantuan Nanmaru untuk melakukan sesuatu. Waktu pun terus berlanjut sampai akhirnya ada seorang pria misterius yang mendekati lokasi pidato seorang tokoh terkenal bernama Toshiro. Sebagai pemilik kekuatan menciptakan lubang, pria misterius tersebut diam-diam menciptakan bola raksasa dan menggerakkannya sampai ke dekat Toshiro. Karena tidak mengetahui kemampuan mematikan dari bola itu, Toshiro mencoba menyentuhnya karena penasaran. Seketika, bola itu langsung meletus dan mengakibatkan Toshiro tewas dalam kondisi kehilangan separuh tubuhnya. Kejadian mengerikan ini langsung membuat seluruh penonton lari ketakutan. Mendengar berita ini, Emi semakin yakin bahwa Takashi adalah pelaku pembunuhan. Emi segera memberitahu Nanmaru tentang dugaannya dan menekankan pentingnya menjauhi Takashi. Nanmaru pun merasa semakin bingung dan tertekan dengan situasi ini. Namun, ia bertekad untuk menemukan kebenaran demi menghentikan kekerasan yang dilakukan oleh pengguna kekuatan supernatural.